Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Islami dari bidang studi Matematika, Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini saya akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar yang digunakan oleh guru Pamong pada saat saya melakukan PPL 1 di sekolah. Modul ajar ini berkaitan dengan materi Matematika SMA kelas 11 pada bab lingkaran. Namun di sini saya hanya membuat untuk subbab sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Untuk modifikasi pertama yaitu pada alokasi waktu yang digunakan. Pada modul ajar yang digunakan guru Pamong, alokasi waktu masih 4 jam pelajaran untuk 2 pertemuan. Sedangkan pada saat saya melakukan PPL, sudah ada pergantian sistem blok yang dimana terdapat perubahan mengenai jadwal dan alokasi waktu kegiatan belajar mengajar. Dan berdasarkan informasi dari guru Pamong, untuk pembelajaran matematika saat ini dialokasikan menjadi 3 jam pelajaran untuk 1 pertemuan. Sehingga pada modifikasi modul ini saya perbarui menjadi 3 jam pelajaran untuk 1 pertemuan sesuai informasi terbaru yang disampaikan oleh guru Pamong. Kemudian modifikasi yang kedua yaitu pada profil pelajar Pancasila. Pada modul ajar sebelumnya, profil pelajar Pancasila hanya terdiri dari 2 profil, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Pada modifikasi ini saya menambahkan 1 profil yaitu bergotong royong, karena dalam kegiatan pembelajarannya peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian selanjutnya modifikasi yang saya lakukan yaitu pada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan guru Pamong adalah discovery learning, namun pada langkah-langkah pembelajaran yang dipaparkan pada kegiatan inti itu masih merupakan langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Dapat dilihat ini modul ajar yang digunakan oleh guru Pamong. Nah, pada kegiatan inti di sini langkah pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Saya ini merupakan langkah-langkah model pembelajaran problem based, karena langkah-langkah pembelajaran discovery itu diawali dengan pemberian stimulus, bukan orientasi peserta kepada masalah. Sehingga pada modifikasi modul ajar ini saya sesuaikan, yaitu model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Modifikasi berikutnya yaitu saya menambahkan media pembelajaran yang digunakan. Di sini media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint, platform Word, dan buku paket matematika. Modifikasi berikutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran. Diantaranya pada kegiatan pendahuluan saya tambahkan langkah guru mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan pemberian asesmen awal melalui platform Word. Jadi peserta didik diarahkan untuk mengerjakan sebuah kuis singkat yang berisi 11 pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang untuk mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya terkait unsur-unsur lingkaran, luas lingkaran, dan keliling lingkaran melalui platform Word. Modifikasi berikutnya yaitu pada kegiatan inti. Untuk urutan pada kegiatan inti di sini saya buat menjadi lebih sederhana. Begitu pula dengan kegiatan pada LKPD, itu saya juga buat menjadi lebih sederhana menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik di kelas. Pada modul ajar guru, kegiatan inti untuk menemukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling itu di sini masih melalui kegiatan eksplorasi disertai dengan pembuktian teorema dengan pemberian permasalahan itu berkaitan dengan peletakan lampu sorot pada sebuah kolam berbentuk lingkaran. Sedangkan
Pada modifikasi modul ini, untuk menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, siswa diminta mengerjakan beberapa kegiatan pada LKPD. Nah, di sini pada kegiatan 1 LKPD itu saya memberikan permasalahan yang lebih mudah dibayangkan oleh peserta didik, yaitu dengan ilustrasi berbentuk pesawat kertas dan mahkota. Sehingga pada modul ajar ini modifikasi banyak dilakukan pada kegiatan inti rangkaian pembelajaran. Untuk kegiatan penutup, di sini saya menambahkan asesmen formatif kognitif berupa penugasan sebagai penguatan materi dan evaluasi pengetahuan yang sudah didapat. Modifikasi selanjutnya yaitu pada asesmen yang digunakan. Pada modul ajar guru, di sini asesmennya hanya dipaparkan seperti ini, menggunakan penilaian matematika presentasi hasil belajar, kemudian penilaian portofolio hasil lembar peserta didik, dan penilaian tes tertulis pada akhir pembelajaran. Namun tidak dilampirkan instrumen yang digunakan itu seperti apa, sehingga pada modifikasi modul ajar di sini saya buat lebih jelas, di mana terdapat 2 jenis asesmen, yaitu asesmen awal dan formatif. Asesmen awal ini untuk mengukur ranah kognitif dengan menggunakan teknik tes berbentuk kuis singkat melalui platform Wordroll. Kemudian jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif untuk mengukur ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif dengan teknik yaitu untuk afektif dan psikomotoriknya itu menggunakan teknik non-tes berupa observasi dan lembar kerja peserta didik, dan untuk mengukur ranah kognitifnya menggunakan teknik tes berbentuk penugasan soal uraian. Kemudian di sini pada modifikasi modul ini saya sertai lampiran, yaitu lampiran yang pertama materi pada PowerPoint mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Di sini terdapat apersepsi, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum mulai pada kegiatan 1, peserta didik diminta untuk men-scan barcode untuk mengerjakan asesmen awal. Baru peserta didik diarahkan untuk mengerjakan kegiatan 1 pada LKPD. Setelah itu di sini ada berisi materi dan juga pembuktian dari materi sudut pusat dan sudut keliling. Lampiran kedua yaitu lembar kerja peserta didik yang terdapat 2 kegiatan. Kegiatan 1 menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kemudian kegiatan 2 menganalisis hubungan antar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Lampiran ketiga yaitu asesmen awal yang digunakan menggunakan platform Wordroll. Jadi di sini barcode yang digunakan dan ini tampilan teka-teki silang pada asesmen awal. Selanjutnya lampiran 4 berkaitan dengan asesmen formatif yang digunakan. Di sini terdapat lembar observasi untuk penilaian afektif dan psikomotorik. Itu ada lembar penilaian sikap dan juga lembar penilaian keterampilan dari hasil lembar kerja peserta didik. Untuk kriteria nilainya itu saya masih menggunakan kriteria nilai yang digunakan oleh guru pamong. Dan untuk asesmen formatif kognitifnya di sini saya lampirkan secara lengkap, dimulai dari kisi-kisinya, kemudian instrumennya yaitu berbentuk soal uraian yang terdiri dari 4 butir soal.
Kemudian di sini disertai kunci jawaban yang masing-masingnya terdapat skor. Kemudian dilampirkan juga pedoman penskoran yang digunakan. Sekian video pemaparan hasil modifikasi modul ajar matematika dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.